Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Merdeka, merdeka, merdeka. Merah putih terus di udara, berkibar di atas tiang bendera. Biarlah doa terus membara agar Tuhan tetap memelihara. Puji Tuhan, shalom rekan-rekan sekalian dimanapun kita berada hari ini. Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kita berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena hari ini hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Ini adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Kita ada di masa pandemi, kita mengalami kesulitan, kita mengalami goncangan, virus, penyakit dalam kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, bangsa kita hari ini kita bisa berkibar, kita bisa menang, kita bisa bebas, merdeka dari segala virus, dari segala ancaman-ancaman. Nah, rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya berbicara kepada kita tentang merdeka. Kebetulan hari ini kita merdeka, amin. Nah, kita baca ayat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25. Sekali lagi Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka, mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu. Dan Allah memperhatikan mereka. Rekan-rekan sekalian, dari ayat yang sudah kita baca ini bicara tentang peristiwa bangsa Israel ada di Mesir, ya. Ketika mereka berkumpul, ya, ketika mereka tinggal di Mesir, ya, semakin hari, semakin tahun jumlah mereka bertambah banyak. Dan Alkitab mencatat bahwa jumlah mereka di sana lebih banyak dari penduduk Mesir. Sehingga Raja Mesir waktu itu punya niat, ya, punya niat jahat dan menakuti, ya, dari apa? Penduduk Israel yang banyak itu. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan berbicara kepada kita apa itu merdeka, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya adalah bebas, ya. Yang kedua, tidak terikat. Dan yang ketiga adalah lepas dari tuntutan. Nah, bebas dari apa? Bebas dari perhambaan, ya, tidak terikat dengan penjajahan dan lepas dari tuntutan. Apa itu? Hukuman yang ada di depan kita. Nah, itulah definisi daripada merdeka itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa bangsa kita Indonesia ini sudah merdeka, sudah bebas dari mana? Dari jajahan, dari perhambaan, dari hukuman, ya, dari orang-orang yang ingin menjajah, ingin menguasai bangsa Indonesia. Demikian dengan halnya yang sudah kita baca tadi. Bangsa Israel diperbudak, ya, dijajah, dihukum oleh siapa? Oleh para pemerintahan Mesir pada waktu itu. Nah, bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun. Ini waktu yang sangat panjang, ini waktu yang sangat lama. Seluruh bangsa Israel, ya, terutama laki-laki, kaum Adam, disuruh kerja paksa, disuruh melakukan aktivitas, disuruh, ya, mengerjakan semua keperluan-keperluan daripada pemerintahan Mesir. Nah, inilah bentuk dari perbudakan yang mereka alami pada waktu itu. Sehingga muncullah di dalam hati mereka, muncullah penyesalan, ya, di dalam kehidupan mereka. Mereka berkata, kenapa kita mengalami seperti ini? Kenapa kita mengalami, merasakan hal yang seperti ini dalam kehidupan kita? Nah, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Allah mereka. Mereka tahu, mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu membebaskan, Allah yang mampu memerdekakan, Allah yang mampu memulihkan keadaan mereka. Keadaan mereka seperti apa? Yaitu keadaan yang sangat tidak enak. Mereka ditindas, mereka disuruh kerja paksa, mereka melakukan kegiatan yang berat. Mereka tidak diperhitungkan selama 400 tahun. Ini waktu yang sangat panjang. Ya, ini bisa sampai 4 generasi, 5 generasi ya mereka di Mesir. Nah, pertanyaan yang harus kita renungkan pada hari ini, kesempatan ini, apa sih yang sering memperbudak hidup kita hari-hari ini? Ya, apa yang sering membuat hidup kita, membuat rohani kita diperbudak, diperalat, dipermainkan dalam kehidupan kita ini. Memang bangsa kita ini adalah tidak diperbudak secara fisik, ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita merdeka. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita rekan-rekan sekalian bahwa kehidupan kita saat ini sedang diperbudak sesungguhnya. Apa yang memperbudak kita itu? Ya, apa yang mempermainkan kehidupan kita, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi-generasi bangsa. Ya, sadar tidak sadar kita hari-hari ini kita sedang diperbudak. Ya, bukan orang-orang yang sangat kejam, bukan orang-orang yang punya peralatan, ya, tetapi ada hal penting yang memperbudak kita. Apa itu? Yang pertama adalah saya sampaikan kepada kita, saya melihat ya generasi-generasi muda di bangsa kita ini memiliki karakter yang tidak baik. Ya, karakter yang tidak relevan, karakter yang tidak seperti Kristus. Itulah yang memperbudak diri kita, itulah yang mempermainkan hidup kita. Karakter kita akan merusak kepribadian kita. Karakter kita akan merusak kerohanian kita. Karakter kita yang tidak baik merusak spiritual kita. Akhirnya apa? Hidup kita diperbudak dengan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang negatif dalam kehidupan kita. Lalu apa lagi yang memperbudak kita? Yaitu keinginan daging kita. Keinginan daging kita adalah sangat-sangat besar pengaruhnya sehingga kita dipermainkan, diperbudak, diperalat untuk kita jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Dan ini hal yang sangat-sangat menyebabkan kita diperbudak. Nah, apalagi kita diperbudak dengan iri hati. Ya, iri hati, kita tidak peduli, kita tidak memperhatikan orang lain, ya, kita tidak senang dengan orang lain, kita tidak suka dengan orang lain, kita tidak bahagia dengan orang lain, kita diperbudak dengan iri hati kita sehingga kita tidak bebas, sehingga kita tidak keluar, kita menang. Karena kenapa? Iri hati yang ada dalam diri kita sedang memperbudak. Ya, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita, dan roh kita. Akhirnya kita tidak bisa menjadi generasi pemenang, generasi yang merdeka. Karena kenapa? Ada iri hati yang memperbudak hidup kita. Dan lalu yang kedua apa? Selanjutnya adalah emosi. Nah, emosi adalah bagian daripada kehidupan manusia yang akan menjatuhkan, memperbudak kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, emosi dengan orang lain, emosi dengan keadaan, emosi dengan situasi, sehingga apa? Meninggalkan Tuhan, sehingga apa? Menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Kenapa? Tidak ada kesabaran dalam kehidupannya. Ingat baik rekan-rekan sekalian, ini salah satu sifat yang tidak baik dan yang akan memperbudak kehidupan kita. Emosi kita ya terhadap orang lain, emosi kita terhadap diri sendiri akan memperbudak hidup kita menjadi apa? Menjadi alat, menjadi bagian daripada pekerjaan iblis. Lalu selanjutnya apa? Yaitu keras kepala ya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam diri kita. Ya, dengan keras kepalanya kita akan diperbudak sama seperti bangsa Israel. Ya, ketika mereka disebut sebagai bangsa yang keras kepala, akhirnya apa? Tuhan mengizinkan mereka diperbudak. Tuhan mengizinkan mereka apa? Dipermainkan, ya,
disuruh kerja paksa, melakukan hal-hal yang tidak layak seharusnya bagi mereka. Kenapa bisa terjadi? Karena keras kepala, tidak mau mendengar nasihat Tuhan, tidak mau mendengar perintah Allah, tidak mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, melalui para imam, melalui para hakim. Akhirnya mereka diizinkan oleh Allah untuk apa? Untuk diperbudak oleh bangsa-bangsa. Nah, rekan-rekan sekalian dimanapun kita berada, inilah bagian dari kehidupan manusia yang akan memperbudak kita. Ya, apa itu? Kita diperbudak dengan karakter kita. Kita diperbudak dengan keinginan daging kita. Kita diperbudak dengan iri hati kita. Kita diperbudak dengan emosi dan keras kepalanya kita. Hati-hati. Ya, kita sekarang sudah memasukin ya zaman yang semakin canggih, ya zaman yang semakin maju, zaman yang semakin kacau, ya. Tetapi biarlah kehidupan kita tetap ada di dalam Tuhan. Jangan kita dipermainkan, diperbudak, diperalat, diperhambat oleh apa? Karakter-karakter yang tidak baik. Amin. Karakter-karakter yang tidak relevan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini di hari yang berbahagia ini bagi kita, di hari kemerdekaan kita ini adalah bagaimana cara kita supaya kita keluar, ya, supaya kita bebas, ya, supaya kita merdeka, supaya kita mau jadi generasi pemenang, ya. Kita mau jadi generasi pemenang bagi bangsa kita. Kita mau jadi generasi pemenang bagi keluarga kita. Kita mau jadi generasi pemenang bagi pelayanan kita. Kita mau jadi generasi pemenang bagi pekerjaan kita. Karena hidup kita adalah diciptakan, dibentuk oleh Allah untuk menjadi seorang pemenang. Itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa bebas? Ada dua hal yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita bisa bebas, kita bisa merdeka, kita bisa ya menjadi pemenang dari apa? Dari perhambaan atau dari perbudak kalau kita berseru kepada Tuhan. Ya, sekali lagi kalau kita berseru kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam ayat firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Di dalam mana? Di dalam Keluaran 2 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi bangsa Israel diperbudak, diperhambat, diperalah selama berapa tahun? 400 tahun. Di mana? Di Mesir. Ya, mereka tidak melihat kebahagiaan. Mereka tidak merasakan kedamaian. Mereka tidak merasakan yang namanya sukacita. Karena kenapa? Setiap hari mereka disuruh kerja, melakukan ini, kerjakan ini, itu dan lain sebagainya. Nah, memang saudara dikasih Tuhan, ya, hidup yang diperbudak itu tidak enak. Hidup yang dipermainkan itu tidak enak. Ya. Hidup yang diperhamba itu tidak enak. Karena kenapa? Kita sedang diikat. Ya, kita sedang dibelenggu. Kita sedang dibungkus. Ya. Ibaratnya sama seperti ya seorang manusia yang masuk ke dalam lumpur. Ya. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa keluar dari lumpur itu. Itulah orang yang sedang diperbudak. Tetapi bagaimana dia bisa keluar dari lumpur itu? Bagaimana dia bisa lepas dari lumpur itu? Tentu harus ada orang yang menyelamatkan. Tentu harus ada orang yang membebaskan, yang menolong dia. Nah, rekan-rekan sekalian dalam kehidupan kita, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita hari-hari ini diperbudak dengan apa? Dengan sifat-sifat duniawi kita, dengan kedagingan kita. Bagaimana kita bisa keluar dari situ? Kita harus berseru kepada Allah. Sama seperti bangsa Israel. Mereka tidak tahan lagi. Mereka tidak sanggup lagi mengalami situasi tekanan yang berat dalam hidup mereka. Semakin hari semakin banyak pencobaan, semakin hari semakin banyak ujian yang mereka alami.
Dan ini memang Tuhan suruh, Tuhan izinkan ini terjadi bagi mereka. Supaya mereka boleh keluar dari situ. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah berseru kepada Allah. Mereka teriak kepada Allah. Mereka berkata, Tuhan tolonglah kami dari perbudakan ini. Tuhan bebaskan kami dari belenggu ini. Tuhan angkatlah kami dari kerja yang paksa ini. Inilah yang mereka lakukan. Inilah yang mereka kerjakan. Mereka tidak tahan lagi. Nah, apa yang terjadi setelah mereka berseru kepada Tuhan? Akhirnya Tuhan mendengar mereka. Tuhan mendengar seruan mereka. Dan Tuhan bertindak untuk membebaskan mereka. Rekan-rekan sekalian dimanapun kita berada pada hari ini. Ya, kita berseru kepada Tuhan karena dari Dialah sumber kemerdekaan itu sendiri. Amin. Karena dari Dialah sumber kemerdekaan, sumber kemenangan, sumber pembebasan, sumber pengampunan, sumber kehidupan kita. Ya, sehingga hidup kita dibebaskan, tidak terikat dengan situasi, tidak terikat dengan hal-hal duniawi, keinginan daging, sama seperti orang Israel. Mereka berkata, Tuhan tolong kami dari perbudakan ini. Tuhan tolong kami, bebaskan kami. Dan biarlah hari ini kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di hari kemerdekaan kita di bangsa Indonesia, biarlah kita semakin berseru kepada Tuhan. Apalagi kita di masa-masa saat ini mengalami COVID-19. Banyak orang mengalami kematian, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kedukaan. Biarlah itu semua menjadi dasar bagi kita, bagian hidup kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan tolong kami dari virus ini. Tuhan tolong kami, bebaskan kami, pulihkan kami, selamatkan kami, jauhkan kami dari segala perbudakan ini. Nah, rekan-rekan sekalian, menurut pengamatan saya, virus corona ini sedang memperbudak kita, ya, sedang memperbudak hidup kita, sedang ya mempermainkan, memperhambat hidup kita. Buktinya apa? Banyak sekali ya, tadinya kita kerjaannya bebas di mana saja, ya, kita kerja di kantor, kita kerja di tempat kerja kita, tetapi karena COVID ini kita disuruh kerja di rumah. Dan berarti ini sedang apa? Memperbudak hidup kita. Ya, biarlah melalui seruan kita di hari kemerdekaan kita ini meminta, memohon belas kasihan Tuhan supaya kita bisa dipulihkan, dibebaskan. Amin. Supaya kita dimerdekakan, ya, supaya kita jangan terikat, supaya kita jangan dibelenggu, dibungkus, ditutup oleh apa? Oleh berbagai faktor masalah termasuk COVID-19 ini. Amin. Sehingga bangsa Israel waktu itu mereka dipulihkan, dibebaskan, dikeluarkan dari apa? Perbudakan itu. Karena apa? Karena mereka berseru memohon kepada Allah. Itu yang pertama, ya. Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Karena Dia sumber kemerdekaan bagi kita. Amin. Dan yang kedua, karena Dia yang membawa kita kepada apa? Kemenangan demi kemenangan. Sama seperti bangsa Israel. Mereka menang. Mereka merdeka karena mereka berseru, berteriak kepada Allah yang hidup. Mereka berkata, Tuhan tolong kami, bebaskan kami. Dan akhirnya Tuhan mendengar mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, bagaimana cara supaya kita keluar dari perhambaan atau dari perbudakan yang kita alami dalam hidup kita ini. Yang kedua adalah beribadah kepada Allah. Sekali lagi, beribadah kepada Allah. Ya, puji nama Tuhan, rekan-rekan, di hari kemerdekaan ini ya gereja kita GBI Ampelona kita akan mengadakan ibadah, ya, sekalipun ibadah online, ya. Kita tadi sudah memuji Tuhan, ya, kita tadi sudah menyembah Tuhan. Dan ini bagian daripada apa? Ibadah kita. Kita bersyukur, ya, Indonesia, bangsa kita, ya, bisa memasuki tahun ke-76 semua karena apa? Anugerah Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bebas, ya, dari perhambaan, dari perbudakan? Yang kedua adalah beribadah kepada Allah. Nah, apa yang dikatakan di dalam Keluaran 2 ayat 24? Saya bacakan buat kita semua. Dengarkan baik.
Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Garis bawahi, rekan-rekan sekalian, Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya memperhatikan ayat ini. Kenapa Allah menjadikan alasan Abraham, Ishak, dan Yakub untuk membebaskan bangsa Israel? Saya mempelajari kenapa Allah membebaskan bangsa Israel dengan apa? Mengingat perjanjiannya kepada apa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa perjanjian Allah kepada Ishak, pada Abraham, Yakub? Allah berjanji bahwa keturunan Abraham seperti apa? Seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di laut, tidak terhitung, tak terhitung jumlah banyaknya. Itu yang Tuhan ingat, itu yang Tuhan lihat. Selain itu, kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub juga adalah kehidupan yang beribadah kepada Allah. Allah mengingat perjanjiannya, Allah melihat Abraham, Allah melihat Ishak, Allah melihat Yakub untuk membebaskan siapa? Membebaskan umat Israel dari perbudakan. Jadi rekan-rekan sekalian, kita dibebaskan kita dipulihkan dari perhambaan dari perbudakan itu kalau kita beribadah kepada Allah. Amin. Kalau kita beribadah kepada Allah, sama seperti kehidupan Abraham yang beribadah kepada Allah, percaya kepada Allah. Ishak juga, Yakub juga demikian. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang beribadah kepada Allah. Bangsa Israel dibebaskan karena ibadah kepada Allah. Bangsa Israel dipulihkan karena hubungan kepada Allah. Bangsa Israel dimerdekakan karena ketaatan kepada Allah. Kalau bangsa Israel taat kepada Allah, maka mereka diberkati. Kalau bangsa Israel dekat kepada Allah, maka mereka diberikan kemenangan. Kalau bangsa Israel percaya kepada Allah yang hidup, maka mereka mengalami sukacita, kemenangan, kelimpahan dalam kehidupan mereka. Sama seperti apa yang mereka alami selama 400 tahun di Mesir. Ketika mereka teriak, minta tolong kepada Allah, maka Allah mendengar mereka. Ketika ada ibadah yang dinaikkan kepada Allah, maka mereka diselamatkan, mereka dipulihkan, mereka mengalami kemenangan, kebebasan. Mereka tidak terikat lagi dengan perbudakan di Mesir. Mereka sudah bebas, mereka sudah menang sebagai apa? Bangsa yang pulih, bangsa yang merdeka. Hari ini kita juga demikian, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita sudah merdeka, amin. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita tidak lagi terikat, kita tidak lagi diperbudak, kita tidak lagi diperhambat, diperalat dengan yang lain-lainnya. Asalkan kita apa? Berseru kepada Allah, amin. Dan yang kedua, asalkan kita beribadah kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Biarlah renungan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, untuk kita terus berseru kepada Allah, untuk kita terus beribadah kepada Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, situasi apapun, keadaan apapun yang kita alami, kita bisa merdeka, kita bisa bebas kalau kita berseru kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Amin. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Ada satu patung saya bacakan kepada kita. Bilang I love you saat jatuh cinta. Cinta diharapkan enggak dikhianati. Dirgahayu Indonesia, kuucapkan dari lubuk hatiku. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam 5P. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu
kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami menaikkan doa syafaat kehadirat-Mu, berdoa untuk segala bangsa di dunia. Tuhan berikan keamanan serta kesejahteraan bagi bangsa-bangsa umat-umat-Mu yang ada di berbagai belahan dunia. Engkau jamah berikan kesehatan dan kekuatan. Berdoa bagi Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Indonesia. Indonesia dijamah Tuhan,
Indonesia penuh hadirat Tuhan. Indonesia dipenuhi kasih Tuhan. Kami menolak perpecahan, kami menolak radikalisme, kami menolak segala macam malapetaka, pertikaian dan niat-niat orang jahat yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Kami memberkati para pemimpin negara kami. Tuhan berikan hikmat untuk memimpin Indonesia. Inilah doa yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan melawat bangsa kami, bangsa Indonesia. Belas kasih Tuhan tercurah bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh Puji Tuhan, jemaat Ampelona, luar biasa. Di hari yang luar biasa ini kita sungguh bersyukur. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menaikkan setiap doa, syafaat kita bagi bangsa kita tercinta. Di hari yang luar biasa ini, biar kebenaran firman yang kita terima pada hari ini, itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Mari jemaat Ampelona di rumah-rumah, angkat tanganmu, buka hatimu. Saat ini terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada hari ini dengan sukacita, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah Roh Kudus yang terus menolong, memberikan kekuatan baru, pengharapan baru dalam kehidupan kita. Terimalah segala berkat dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam 5P.